Halo semua, kembali lagi di Friday Rumors. Saat video ini dibuat, Indonesia sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Masyarakat biasa seperti kita benar-benar dikhianati oleh perwakilan kita sendiri yang diharapkan membela kita semua. Entah sampai kapan isu ini mereda, kita doakan saudara kita yang gugur dalam aksi demo ditempatkan di sisinya. Amin. Di video sebelumnya, kita telah membahas berbagai animasi random yang berkeliaran di YouTube. Hal yang patut jadi perhatian bahwa kebanyakan animasi random tersebut, jika dilihat dari aspek visual, tidak jauh beda dengan kualitas animasi lokal Indonesia. Kita ambil contoh animasi Bal Pil. Kualitasnya tak bisa dipandang remeh. Menurut saya, untuk sekelas animasi lokal, itu sudah cukup keren. Namun lagi-lagi, mereka jatuh dalam aspek plot atau alur cerita. 3 menit pertama saya menonton Bal Pil sudah sangat bosan sebab konsepnya mirip dengan Power Rangers yang mana itu konsep yang sudah tua dan mungkin konservatif. Jadi para produser animasi Indonesia memang harus brainstorming ekstra keras dalam mencipta sebuah ide cerita yang unik, menarik, dan engaging. So, mari kita kembali membahas plot cerita dari animasi random di YouTube. Let's get into it. Adegan dimulai dengan menampilkan suasana peperangan. Seorang prajurit yang sedang sekarat muncul dari sisi kiri, lalu menyandarkan dirinya ke tembok. Waktu terus berlalu, ditandai dengan perubahan musim dalam setiap adegan yang ditampilkan. Lalu, ada seekor burung yang menghampiri pria tersebut. Helmnya dipatuk sampai terjatuh, dan kita bisa melihat kepala sang prajurit yang sudah degradasi menyisakan tengkorak saja. Lanjut ke hari-hari berikutnya, sekawanan hiena datang mencabik tubuh bagian bawah si prajurit karena memang bagian itu masih tersisa dagingnya. Di penghujung cerita, datanglah seorang anak kecil yang mengubah posisi kamera. Nah, khusus untuk detail ini, mungkin beberapa penonton baru akan sadar kalau ternyata di awal si prajurit memasang kamera untuk mendokumentasikan detik-detik perjalanannya menuju kematian. Animasi ini mengandung terlalu banyak makna filosofis, salah satunya pada aspek yang relate dengan peribahasa mati satu, tumbuh 1000. Meskipun sang prajurit tewas, tapi makhluk hidup di sekitarnya nampak lebih hidup, sekaligus mengubah alam yang awalnya tandus dan kering menjadi sebuah hutan subur dan rimbun. Hal tersebut juga sesuai dalam kajian-kajian sains yang menyatakan bahwa tubuh manusia yang membusuk di tanah akan menyuburkan tanah tersebut dan mendukung ekosistem di sekitarnya. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, tipe kamera apakah yang dipakai oleh prajurit yang bisa merekam selama berabad-abad? Kedua, kemanakah perginya para prajurit lain yang tewas? Kalau memang mereka dievakuasi, tapi kenapa prajurit MC tetap bertahan bersama kameranya? Silakan jawab di kolom komentar. Di awal, menampilkan seekor serigala yang terlihat sedang bekerja sebagai pembersih kaca gedung pencakar langit. Setelah dia membersihkan beberapa tingkatan, tibalah dia di lantai sekian yang mana itu adalah ruangan para pekerja domba kantoran. Melihat itu, tentu saja dia sangat berhasrat mau memangsa para domba tersebut. Berpindah ke adegan berikutnya. Serigala ini memang mau berburu, tapi dia tidak melakukannya secara frontal selayaknya kehidupan di alam liar. Lantas dengan cara apa? Ya, dia melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Sewaktu berkasnya direview oleh bos anjing, karena bos perusahaan ini seekor anjing humanoid, dengan mudahnya dia lolos dan diterima bekerja di situ. Dalam proses review berkas itu, ada hal lucu. Si serigala mengaku-ngaku sebagai sosok terkenal dan penuh prestasi dengan menjiplak foto-foto orang terkenal seperti Albert Einstein, sampai-sampai sempat berbicara di sebuah seminar bersama Bill Gates. Hahaha, lucu sekali ya. Hahaha, lucu-lucu. Melihat peristiwa ini, saya jadi teringat suatu negara yang mana puluhan juta rakyatnya menganggur dan mereka sampai saat ini masih menunggu 19 juta lapangan pekerjaan dari pemerintah yang mungkin zalim. Lanjut cerita, sang serigala pun mulai bekerja dari hari ke hari dan dia melakukan tugasnya dengan baik. Sewaktu dia sudah jadi karyawan tetap, niat awalnya adalah ingin memangsa para domba kan. Tapi itu diurungkan sebab di dalam dia diberi makanan kaleng yang sangat enak. Makanan tersebut membuatnya begitu bersemangat dalam bekerja. Namun pada suatu hari, stok makanan kaleng habis dan dia sangat kelaparan. Naluri hewan buasnya pun muncul ke permukaan. Sebetulnya dia mau menyendiri agar dirinya tak dikuasai hasrat memangsa. Tapi sewaktu si serigala menyendiri di dalam lift,
para domba malah ikut masuk. Ya, peristiwa berdarah pun tak dapat dihindari. Imbas dari hal tersebut, dia pun dipecat dari perusahaan. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa setiap tindakan atau tabiat seseorang kadang memiliki motif tertentu yang ia rahasiakan dalam hatinya. Jadi berhati-hatilah dalam menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu dalam percintaan ataupun pertemanan. Dan ingat selalu bahwa pengkhianatan seringkali datang dari orang terdekat yang tidak pernah kamu sangka-sangka. Menceritakan seekor ikan buntal yang diangkat oleh koki dari akuarium lalu diletakkan di atas talenan. Si buntal nampaknya sadar betul kalau sebentar lagi dia akan dieksekusi. Lalu dia pun berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri kembali ke laut yang menjadi habitatnya. Tapi usahanya digagalkan oleh si koki. Perjuangan si buntal belum selesai sebab dengan cepat dia melakukan inflasi atau menggelembungkan tubuh. Dengan begitu, si buntal terbang ke langit-langit berharap bisa lolos. Sayangnya di ending, gelembungnya pecah setelah tertusuk pedang samurai yang mengakibatkan dia terbang ke sana kemari yang akhirnya dia berakhir di panci rebusan. Setelah memahami cerita si buntal ini dan jika kita berfokus pada ide cerita yang disampaikan, dengan jelas kita bisa mengaitkan dalam realita hidup, khususnya dalam aspek kebebasan dan takdir. Upaya si buntal ingin kembali ke laut adalah simbol kebebasan, dan itu haknya sebagai makhluk hidup. Sedangkan sewaktu gelembungnya tertusuk pedang, ini bisa disimbolkan sebagai takdir yang tidak bisa dihindari. Sekeras apapun usaha yang kita keluarkan, akan selalu ada kekuatan yang lebih besar yang bisa menggagalkannya. Tapi ini bukan berarti kita hanya bisa merenungi takdir tanpa berusaha. Lebih tepatnya, keluarkan dulu usaha sampai mentok, lalu pasrahkan semuanya kepada takdir. Dalam mengusahakan sesuatu juga tidak boleh asal-asalan. Pastikan kita mengambil keputusan yang benar di setiap opsi yang Tuhan berikan. Kalau belum paham juga, begini. Misalnya saat ini kamu ditugaskan menggali tanah sedalam-dalamnya. Kamu pun mengeluarkan usaha dengan menggalinya dengan kedua tangan. Meskipun itu juga disebut berusaha, tapi langkahnya tidak tepat. Harusnya kamu memakai cangkul agar lebih cepat meraih tujuan. Ya, semoga dipahami.